Apa perbedaan Sururi dengan Salafi? Kenapa Sururi mengamalkan dirinya juga Salafi? Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ada syair yang selalu disampaikan oleh para ulama kepada kita dalam kitab Ajwibah Mufidah, jelaskan, ya, kullun yad'i wasalan bilaila wa laila la tuqirru bidzak. Setiap orang mendakwakan, ada cerita Laila Majnun di Mesir. Ya, Laila Majnun. Ya, setiap orang mendakwakan dia cinta dan sampai kepada Laila, tapi Laila tidak pernah mengatakan dan mengakui dia cinta kepada dia atau cinta orang kepada dia. Orang bisa saja mendakwakan dia salafi. Tapi salafi belum tentu mengakui dia pada rahmatullah. Idea dengan salafi bukan sekadar idea. Dakwaan tentang salafi bukan sekadar dakwaan saja, tapi tatbik, praktek dan amalan. Itu salah. Orang mendakwakan bisa saya salafi. Salman Auda dulu juga mendakwakan salafi. Abdurrahman Khalik juga mendakwakan salafi. Itu di Ma'rif Abu Hasan Al-Misri mendakwakan salafi. Adnan Ur'ur mendakwakan salafi. Ya, Al-Maghrawi mendakwakan salafi. So dia salafi. Tapi betulnya salafi? Enggak. Hasan Al-Banna dalam kaidah, ya, tariqahnya salafiyah. Sufiyah, antum lihat. Salafiyah itu salafiyah oleh dia. Sufiyah oleh dia. Sufiyah ada campur salafiyah gitu. Jemaah, tulisannya berbeda. Sufiyah salafiyah. Walaupun di ujungnya iya juga, ini berbeda para rahmatullah lihat. Ya, enggak sama itu. Yang tidak menganggap Sururi sebagai salafi walaupun dia mendakwakan salafi. Jemaah, perbedaannya sangat jelas. Antum lihat di kitab para ulama membahas tentang ini, terutama di kitab Waliduna, orang tua kita Syekh Rabi', ya, dan Syekh Zaid atau Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah taala, dan kita akan dikarang oleh para ulama setelah beliau dan murid-murid beliau menjelaskan kepada kita tentang sururiyah tersebut. Dan surur itu tinggal di Birmingham sekarang. Tinggal Birmingham. Ya, Mak Surur Zainal Abidin. Ini pencetusnya. Mak Surur Zainal Abidin. Antum lihat saja. Dia tinggal di negeri Kufah. Antum lihat para rahmatullah. Syekh Utsaimin bicara panjang tentang masalah hijrah. Di awal-awal kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh imam ini, Syekh Utsaimin, tentang masalah hijrah. Wajib hijrah pada negeri kafir ke negeri Islam. Di kitab tersebut. Dan di kitab, ya, Syarah Kasyfus Syubhat juga beliau jelaskan. Bagaimana? Nah sekarang Surur Zainal Abidin lebih mengutamakan dia tinggal di negeri kafir daripada negeri Saudi, negeri Islam. Senang dari situ. Belum lagi Mas Arinya, belum lagi Usama bin Laden para rahmatullah. Lihat. Dari situlah diembuskan oleh dia pemikiran-pemikiran dia itu. Dengan menyebarkan majalah Sunnah namanya dan majalah Al-Bayan. Dan kalau kalian antum sekalian masuk ke muassasah As-Sufwa atau At-Turaf atau yang semisal mereka, ini tidak lepas daripada majalah ini. Al-Bayan dan As-Sunnah. Kalau di Jawa untuk pergi Lipiado, ada majalah ini. Majalah Al-Bayan dan As-Sunnah para jemaah rahmatullah adalah majalah sururiyin, hizbiyah. Dan para imamatus salat, para ulama kita melarang untuk bacanya, mengambil faedah daripadanya. Ya. Pemikiran-pemikiran mereka yang antum lihat yang paling terkedepan adalah al-khuruj 'alal hukam. Memberontak kepada para pemimpin Khawarij. Yang dikatakan Syalbani Khawarijul Asriyah. Syalbani mengatakan Khawarij Asriyah. Khawarij modern. Ya. Atau boleh saya katakan KGB, Khawarij gaya baru. Bagaimana? Ini dimiliki oleh mereka. Dan sekarang kalau mereka mengatakan orang-orang Sururiyah atau Hizbi yang ada di negeri ini, tapi tidak ada merontak pemerintah, oke, turun kepada bawahnya. Mazhab al-muwazanah. Mazhab al-muwazanah. Mazhab keseimbangan. Ya, artinya zikr sayyi'at wal hasanat, menyebutkan kebajikan dan kejelekan. Kalau seandainya firqah fulan, kelompok si A, kelompok si B, si A atau si B, yang dia adalah ahlu bidah dan sebagainya, ketika kita menjelaskannya kepada umat, jangan hanya disebut aja kejelekannya, sebut juga kebaikannya. Dia ada kebajikannya.
Ini dimiliki oleh mereka. Ini mazhab mereka yang sangat sensitif sekali. Di sini antum akan lihat dia salafi atau bukan salafi. Ya, dari situ itu. Dari sikap kepada ahlu bidah, sikap kepada baik itu firqah-firqah sesat menyesatkan, baik kepada pendirinya, pribadinya, itu nampak nanti. Mencelinya mereka di sini, para jemaah rahmatullah. Abu-abunya mereka di sini. Ya. Tuh lihat. Jadi kalau kita menjelaskan Hasan al-Banna atau Syekh Qutb atau menjelaskan afwan ini misalnya di negeri kita ini Yazid atau Hakim atau Bunida CS atau Gufran atau Turas atau Sofwa, kalau kita menjelaskan mereka ini sebut juga kebajikannya yang kejelekannya sebutan. Bagaimana? Dan perkara seperti ini didudukkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Antum harus lihat ketika seorang imam atau ketika seorang dai, seorang ustaz berbicara tentang si fulan yang sesat dan menyesatkan di majelisnya, kalau dia berbicara tentang orang itu adalah dalam rangka menjauhkan umat daripadanya, tidak dibolehkan bagi ustaz tersebut untuk menyebutkan kebajikannya. Tidak boleh. Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan demikian. Syalbani juga menjelaskan demikian. Apalagi Syekh Rabi. Bagaimana? Tidak boleh kita sebutkan kebajikannya. Sebab apa? Posisi ustaz tersebut atau posisi seorang alim tersebut dalam rangka menjauhkan, mewanti-wanti umat daripada dia. Ini yang harus bedakan. Tetapi kalau si ustaz tersebut di majelisnya menceritakan biografinya, beda kan? Apa perbedaannya? Menceritakan biografinya dari A sampai Z, itu wajib baginya untuk menyebutkan baik kejelekannya, kebajikannya. Dan silakan untuk baca kitab Syiarul A'la Nubala, kitab Jarh wa Ta'dil dari kalangan para ulama salaf kepada kita. Dijelaskan baik itu si fulan yang sesat menyesatkan, jelaskan oleh dia. Lahirnya, gurunya, mazhabnya, pemikirannya, kebajikannya, jelaskan seluruhnya. Sebab apa? Posisinya pada masa itu dalam rangka menjelaskan biografi. Ini perbedaannya. Tetapi kalau posisinya dalam rangka umat jangan tertipu dengan pemikiran dan mazhabnya, cukup kejelekannya saja. Sebab apa? Kalau disebutkan kebajikannya, orang tertipu dengan itu. Kalau soal kebajikan, para jemaah rahmatullah, jangan ada lebih bidah. Jin dan syaitan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada tujuan tak? Ada hikmahnya tak? Ada hikmahnya. Fir'aun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa Abu Jahal, Abu Lahab pada masanya tidak punya kebajikan dia? Punya dia. Bagaimana? Yahudi dan Nasrani, kata Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Raihan dalam kitab Jumah Fidah. Yahudi dan Nasrani apa tidak punya kebajikan? Punya kebajikan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mewanti-wanti umat daripadanya, tidak disebut kebajikannya. Nah, ulama juga demikian. Ini para jemaah rahmatullah, ini antum kalau mempelajari tentang sururiyah, hizbiyah sururiyah, melihat mazhab sururiyah dari sisi ini yang paling sensitif. Mazhab muwazanah. Mazhab zikr sayyi'at wal hasanah. Mazhab yang menunjukkan kejelekan disebutkan, kebajikan disebutkan. Dan ini kalau kita tidak paham mendudukkannya, maka seolah-olah para jemaah rahmatullah kita salah. Padahal kita harus tahu posisinya, kata Syalbani, kalau posisinya dalam rangka mengingatkan umat, tidak ada boleh baginya kebajikan. Tapi kalau merangka menjelaskan tentang biografinya, sebutkan seluruhnya. Nah, orang-orang hizbiyah sururiyah tidak demikian dia. Ya, karena itu kalau ulama salaf, ulama sunni membantah pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, dikritik oleh mereka. Ya, untuk lihat, ya akhi, Hasan al-Banna sudah menghabiskan hayatnya dalam berjihad, dan sudah syahid dia. Siapa bilang Hasan al-Banna syahid? Ya, Syekh Qutb juga demikian. Siapa bilang syahid? Bagaimana? Kita dilarang untuk mengatakan fulan syahid, tidak boleh gitu. Itu tidak Sahih Bukhari. Ya, tidak bisa kita memvonis. Kalau seandainya mereka boleh, tentu Umar bin Khattab itu syahid pada zaman Allah. Sudah disaksikan oleh lisan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau naik ke Bukit Uhud. Naik beliau ke Bukit Uhud. Di atasnya pada masa itu Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Uhud goyang deh. Seperti gempa gitu. Bergerak. Nabi kita SAW mengantakkan kakinya kepada Uhud. Kata dia, uskun ya Uhud. Diam kamu Uhud. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Karena di atas kamu sekarang ada seorang nabi dan ada siddiq. Nabi kita SAW
alaihi wasallam dan Siddiq. Siapa Siddiq? Abu Bakar. Wa syahidan. Siapa pada masa itu? Umar dan Utsman. Syahid. Itu diucapkan oleh Nabi SAW di hadapan mereka berdua sebelum mereka meninggal. Dan betul, Umar syahid, Utsman syahid. Tetapi nggak ada dikatakan syahid sebagainya. Sudah dipastikan oleh lisan Rasulullah SAW. Tapi tidak dikatakan mereka syahid. Tidak ada menggabung tangan syahid. Tapi mereka diyakini secara akidah dan prinsip bagi kita kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka syahid. Ahlu jannah insyaallah taala. Jemaah. Nah, itu yang penting itu para jemaah rahmatullah. Mazhab-mazhab ahli banyak lagi dulu. Ya. Sururiyin para jemaah rahmatullah. Ya. Ingin bagaimana ya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah disatukan dengan mazhab mereka yang lain. Mereka sebenarnya ingin menciptakan satu mazhab yang menurut mereka mazhab inilah yang akan mengayomi seluruh harakah-harakah Islamiyah sekarang. Untuk baca kitab Al-Qutubiyah. Ini dikarang oleh Syekhi. Ya, Qutubiyah itu dikarang oleh Syekh ya Syekh Dausari. Salah seorang pengajar dari Universitas Praja Rahmatullah, beliau pengarang sebenarnya itu. Nah, gimana boleh kenal Allah Azza wa Jalla? Di dalam kitab itu dijelaskan oleh beliau bahwasanya mereka Hizbin Sururiyin ini ingin membentuk suatu jamaah yang jamaah mereka ini mereka anggap sebagai jamaah yang bisa mengayomi, melindungi seluruh firqah-firqah yang ada di dunia ini. Apa nama jamaahnya? Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya. Ahlussunnah wal Jamaah. Ada tambah salafiyahnya? Enggak. Tidak mau mereka menamakan salafiyah, enggak. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah saja. Ini pengkaburan para rahmatullah. Oleh karena itu, ya ditulis oleh pengarang-pengarang mereka. Tentu mungkin bagi yang generasi tua ya. Ada kitab mungkin masih ada di Maktabah Alifiyah sekarang. Intalaqatul Kubra yang dikarang oleh Misri. Intalaqatul Kubra, Ustaz. Apa terjemahannya, Ustaz? Ada terjemahan enggak? Al-Misri? Hah? Udah terjemahan itu. Itu Intalaqatul Kubra. Intalaqatul Kubra itu kitab dikarang oleh Al-Misri. Al-Misri ini sururi tulen dari Mesir. Tulen sururinya. Awalnya bicara tentang Ahlussunnah. Tapi 2/3 ke belakang mulai dimasukkan racunnya oleh mereka. Dan kitab itu kalau orang membacanya tidak punya filter tentang madhhab salaf, tidak punya filter dia ditelan. Bagaimana? Itu kitab itu. Dan di tahun 90-an, mau bicara sebenarnya sekalian, itu Ja'far Al-Talib dulu mengajarkan kitab itu. Dan di Jawa sangat santer itu diajarkan. Padahal kitab itu setelah kita ketahui adalah kitab Hizbiyin, Sururiyin, Tulen. Nah, orang kalau baca Ahlussunnah wal Jamaah, salah akan ada itu. Jemaah. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan kita tertipu dengan slogan demikian. Kita tertipu slogan demikian. Nah, mereka mengayomi seluruhnya. Jadi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam Qutubiyah tersebut, kitab Qutubiyah dan fitnah. Kita harus menghargai ya ini tabligh dengan dakwahnya, silakan. Ikhwan muslimin dengan dakwahnya silakan. Kita ambil kebersamaan kita. Apa kebersamaan kita? Kita sama-sama mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak orang ke jalan Allah. Salaf mengajak orang ke jalan Allah. Ahlussunnah mengajak orang ke jalan Allah. Ikhwan muslimin mengajak orang ke jalan Allah. Kita ambil kebersamaan ini. Dan perbedaan-perbedaan itu kita tinggalkan. Ini kaidah yang dipakai oleh orang-orang hizbin seluruhnya. Mana bisa para jemaah rahmatullah. Usul mazhab berbeda. Bisa kita jalan bersama? Satu dakwanya paling hobi bawa kasur dan kompor. Kita enggak. Yang lurus aja lah. Nggak usah bengok-bengok kita. Yang satu dakwanya masjid ke masjid 3 hari kotor masjid. Kadang-kadang. Yang satu dakwanya bagaimana menjadi pemimpin, tokoh politik, pilkada, para jemaah rahmatullah. Partai. Yang satu enggak. Oke, kita bisa bersatu. Ini yang diinginkan oleh Yusuf Aisyah dalam dakwahnya. Nah, ini yang diinginkan oleh Putra Mandor Khalid. Nah, ini yang diinginkan oleh Sururiyin di dunia seluruhnya. Bagaimana? Ya, yang jelas bagi kita itu jangan tercontoh dan ingin jelas untuk perkara-perkara nanti kalian dengarkan kaset Ustaz Usama tentang Sururiyah juga. Yang kalian dengarkan penjelasan Ustaz Askari dalam perkara ini juga beliau bahas. Bagaimana ada
kumpulan itu badai fitnah ilmu jahil, penjelasan beliau. Dan saya juga punya kaset dulu perkara ini, tapi di Bandung di tahun 98 ketika saya membantah Abu Haidar. Yang sekarang lagi kalau istilah kita di Minang, rahimahullah, uya-uya minta jatah. Ya, artinya ada orang ingin dibantah. Sama Mas Sawit, lihat. Digorogoti terus oleh dia, digorogoti terus. Dia ingin sama saya bicara tentang dia lagi. Enggak dia melihat kajian sama Mas Sawit dikatakan oleh konser. Lihat. Daurah sama Mas Sawit dikatakan hadirlah konser. Konser apa? Penjoget sama Mas Sawit lah. Nauzubillah pada rahmatullah. Ini Abu Haidar sekarang lihat. Sudah ada bantahan berarti dia di Bandung waktu itu ada 3 hari enggak salah Ustaz. Di tahun 98. Selesai Daurah saya berangkat ke Jogja waktu itu. Dan di Pusat adalah Ustaz Abdul Muti. Bagaimana? Saya bicara tentang Suruyah itu. Sekarang nggak tahu lagi kaset di mana. Nggak tahu rimba pada rahmatullah. Allah alam bisawab. Ya, ini sudah terjawab insyaallah ya Taufik. Ustaz, bolehkah mendengarkan kajian Syekh Abdul Razak di Darul Raja? Ini insyaallah taala pada rahmatullah. Kemarin kita ketemu Ustaz Muhammad. Kalau saya kalian tanya tentang rojak, saya ya, seperti istilah Ustaz Muhammad kemarin kata Ustaz. Ya, kita berdakwah itu jangan hanya rojak saja. Ya, ada khauf dan rojak. Khauf dan rojak. Ada rasa takut dan rasa pengharapan. Tidak bisa kita hanya rojak saja. Kalau rojak saja, itu murjiah rahmatullah. Kalau takut saja, tabligh ini. Sufiin di antara khauf dan raja. Allah Azza wa Jalla mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, kita berdoa, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harap cemas. Itu salafiyin itu. Jadi jangan hanya raja saja. Kalau bisa khauf dan raja. Pada istilah Ustaz Muhammad kemarin itu. Ala kulli hal para rahmatullah. Kalau saya kalian tanya tentang rojak, terutama yang salafi ini, yang sudah berkarat dalam mengaji, dan sudah berkarat dalam ta'lim, saya melarang. Tidak setuju saya. Bagaimana? Dia sebab begini, rahmatullah. Pertama dia mungkin, kalau di mobil, di antara kita ada mungkin, yang mobilnya sengaja di setel itu. Jadi ketika kita minjam mobilnya, ketika kita buka, langsung keluar rojak. Ada demikian antara ikhwan kita. Bukan di sini saja, di mana-mana. Di Jakarta nih. Kalau Pekanbaru, Tarjo Hidayah. Linknya di sini juga. Ya. Setelah oleh kita, keluar radio mereka. Pertama mungkin dia pengen tahu, pengen kenal. Siapa ya? Kok enak? Nah, gitu ya. Antara ustaz itu mungkin didengarkan oleh dia. Ini Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Ustaz ini bagus penjelasannya. Rinci. Enak kita dengar ini. Ustaz ini kurang enak. Timbul begitu. Dalam hati kita. Timbul apa? Rasa senang. Bagaimana? Timbul rasa senang. Ketika timbul rasa senang. Timbul kecanduan sudah dengar. Akhirnya ketika datang peringatan. Melongok dia. Masa iya? Masa salah? Yang disampaikan Ustaz itu salah sah. Yang disampaikan Ustaz itu subhat. Itu akibat para jemaah rahmatullah. Itu akibat pengen tahu pertama sudah kebiasaan. Akhirnya ketika orang berbicara tentang itu kita nggak setuju. Atau paling ini masih kita kurang srek. Ini yang diwanti-wanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Dan dinukil oleh Syekh Rayhan dalam kitab Ajwa Fidah. Dilarangnya kita mengambil faedah dari kitab Al-Bidah dan sebagainya. Ya, perkataan Al-Bidah. Karena apa? Pertama kita mengambil, kita dengarkan, kita baca. Akhirnya paling minim kata beliau ketika orang berbicara tentang dia, kita nggak senang. Bicara tentang da'inya saja, timbul rasa tidak senang. Timbul rasa kurang sreg. Bagaimana? Itu akibat. Dan ini kita rasakan masing-masing. Ya,
Kalau nggak terasa oleh antum, Allah alam bisawab, tahu saya. Kalau saya pribadi merasakan pada diri saya demikian. Ya, naudzubillah karena rahmatullah. Kalau kita sudah mengaji sekian lama di majelis ini dan Ustaz para rahmatullah, sudah banyak yang kita dengarkan. Ustaz Muhammad Sewek juga sudah memberikan penjelasan demikian. Apalagi yang kita tunggu? Tapi insyaallah taala ini akan ditanyakan, akan diangkat kepada para ulama bagi orang yang awam betul-betul awam dia. Bagaimana? Ini sedang diperkarakan dan diangkat kepada para ulama. Tapi yang jelas saya dalam masalah roja tidak setuju itu aja. Lebih afdal ditinggalkan. Banyak CD-CD para ustaz salafiyin yang bisa kalian putar di situ. Kenapa roja yang mencari? Apa kurang CD-CD salafiyin yang disebarkan oleh Tu Angga, Tu siapa Revi dan sebagainya? Apa kurangnya? Ada CD ustaz ini, ustaz itu, ustaz ini. Ambil itu dengarkan di mobil ini. Ustaz Muhammad, bukan lain dari ustaz di sini sebagai pelajar. Apa yang kurang? Apa harus itu juga kita dengarkan? Berarti kita ada fisik, ada suatu rahmati kita itu. Apa tadi? Kecintaan, kesenangan tadi. Kalau itu sudah ada, ya sudah. Soal alamat usaha ini. Saya sadar kiamat bernyarafak pada dirinya ini. Ya. Gimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana ciri-ciri dakwah suriyah di Indonesia? Ini tadi saya jelaskan pada rahmatullah ala kulli hal. Ini sebagaimana yang dipelopori oleh baik itu As-Sofwa, baik Al-Data, baik Durbir, Haramain yang sudah ditutup. Dan saya kalau Haramain para rahmatullah jangan kalian tanya. Saya masuk ke sarangnya di Riyadh. Sudah ditutup itu sejak terjadinya WTC. Saya masuk ke sarang Haramain di Riyadh dan terjadi dialog dengan mereka. Ketika saya masuk pada masa itu diarahkan ke Indonesia ke Sofwa. Kenapa kata mereka? Kita punya jaringan dan link dan punya kerjasama dengan Sofwa. Saya bilang Sofwa laisa bisalafi. Kata dia. Saya keluar setelah itu. Afwan. Assalamualaikum. Saya berekomendasi para masyayikh waktu itu. Rekomendasi para masyayikh yang saya bawa pada saya Fandina. Itu nggak setuju dia. Ini rahmatullah. Ini dakwah mereka di Indonesia. Dan dai-dai mereka, anu lihat banyak. Dan sejarah mereka di Indonesia sudah lama, bukan baru. Dari tahun 90-an sudah mereka berpirah di sini. Itu Alamus Sunnah di Bogor. Yang sekarang bertukar namanya apa? Hasmi. Namanya untuk melihat Hasmi, Harakah Sunnah apa? Hah? Harakah Sunnah apa? Harakah Sunniyah. Untuk lihat Harakah Sunniyah. Ada istilah namanya. Alam Sunnah berubah Hasmi. Yang awalnya datang kepada dia adalah Abdul Karim Al-Kathiri, orang Riyadh. Yang sudah itu baru datang Omar Khalaf dengan Sofwanya, awalnya Muntada Islami. Ini sejarah. Bagaimana? Sampai sekarang pulang sama Rafi ini dari Madinah, Aslam, Fauzi Basultanah di Bali, ya Abdul Malik di Kalimantan di Sulawesi. Bagaimana? Pulang mereka membuat pemikiran Saleh Faiz. Saleh Faiz para jemaah rahmatullah Matar Zahani rahmatullah taala sudah meninggal. Pemikiran Salman Auda. Sampai hari ini jarang ini masih ada. Dan orang-orangnya saya saksikan dan saya ketemu orangnya. Bagaimana? Omar Khalaf saya ketemu. Saleh Faiz pernah jadi guru saya. Tahu betul saya pemikiran. Nah, itu dipegang oleh Ahmad Rafi'i sekarang. Sampai kepada Sulawesi, Selatan, Makassar, Zaitun. Dengan ya kenapa? Wahdah. Zaitun dan Wahdah itu para jemaah rahmatullah ini adalah jaringan Saleh Faiz yang sangat kokoh dan kuat. Ini kita saksikan para jemaah. Saya bicara bukan hanya artinya zon saja, saya lihat dialog itu terjadi saya. Jemaah, tentunya Ustaz Usama tahu itu. Hatta kalau sekarang Mubarak, Babu Alim, sama Salim Ghanim sama kita, itu saksi sejarah juga dia. Tapi karena melenceng sama orang dia sudah telan oleh sejarah. Itu sejarah apa rahmatullah. Ya, Johari itu sejarah itu, dalam perkara Suriyah itu. Sudah mau ke Madinah pada masa itu. Tahu mereka itu. Jadi jaring-jaringan mereka di Indonesia lihat. Dai-dai mereka sudah jelas. Wah, baik para jemaah rahmatullah, enggak sah kita untuk mengatakan mereka adalah hizbiyah Suriyah. Apa ragu kita?
Kenapa kita minder? Harus ngemis pada mereka. Terimalah saya, terima saya. Ya sabar. Kurang apa para doa salafiyin Indonesia ini? Doa salafiyin banyak para jemaah. Yang pulang dari Damat, yang pulang dari Madinah, alhamdulillah ada. Hatta ada yang salafiyin Indonesia 2 atau 3 orang. Tapi selama kita banyak pada pada mereka. Apa kita mencucuk muka kita kepada mereka? Ini dibina, dibangun di atas keminderan kita terhadap salafi yang kita pegang. Minder kita. Ya, minder dengan cara mereka sudah berhasil, dengan dakwah mereka, karya mereka. So, minder. Rahmatullah nggak boleh. Ya, jangan mulai oleh Allah Azza Wajalla, jelas. Kalau dakwah sururiyah hizbiyah di Indonesia sudah jelas. Tidak perlu dikaji ulang kembali perhatian Allah. Cuma mengingat kepada kita. Jangan dilupakan. Jangan lupakan sejarah demikian. Cuma kalau itu terus kita bahas mengaji enggak juga. Nah, kalau tidak diingat juga sebab akan terlena dia. Lihat berapa banyak sebab yang kadang-kadang sini ngaji, isu ngaji, sini ngaji, isu ngaji deh. Sini talim, isu talim. Ini sebab para jemaah rahmatullah itu wajahin namanya. Dua muka namanya. Ya, tak ada fisik. Ini yang perlu saya tahu perkara Allah lebih sahab. Ya, sampai sini aja untuk majelis ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.